Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode 15 Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode kali ini berjudul Yotoni atau Fluktuasi Part 2 yang artinya guncangan bagian 2. Scene dibuka yang melanjutkan rencana Megumi untuk membuat semuanya keluar dari domain expansion Dagon. Namun ketika portal sudah terbuka untuk kabur, tiba-tiba saja bukannya keluar malah ada yang masuk. Dialah Sennin Toji. Semuanya kaget, termaksud Megumi yang tak tahu bahwa itu adalah ayahnya. Toji pun kemudian berpindah dengan cepat dan mengambil senjata kutukan Maki yang bernama Playful Cloud. Kekuatan senjata ini adalah tidak dilengkapi dengan teknik terkutuk, melainkan kekuatan penghancur murni yang mencerminkan kekuatan fisik penggunanya. Jadi semakin kuat penggunanya, semakin kuat juga senjatanya. Lanjut, Maki sadar bahwa ia kalah fisik dengan Toji, padahal Maki tidak tahu bahwa mereka sama-sama memiliki batasan surgawi, alias memiliki kekuatan fisik di atas orang lain. Sementara itu kakek Nobito sebagai kepala keluarga Sennin tentu saja tahu siapa sosok di depannya, yaitu Sennin Toji, yang sudah meninggalkan klannya cukup lama. Lalu dijelaskanlah bahwa teknik pemanggilan nenek Ogami itu bisa terus aktif walaupun pemanggilnya sudah tewas. Dan teknik ini harusnya berakhir ketika wadah yang diisi kehabisan energi kutukan. Dalam hal ini adalah energi kutukan cucu Ogami. Namun masalahnya Toji tidak memiliki energi kutukan sama sekali, sehingga ia tidak mengkonsumsi energi kutukan tersebut. Hingga akhirnya kesempatan untuk mengakhiri teknik kutukan ini telah sirna. Alias, ya Toji bisa hidup selamanya sebagai mayat hidup. Dan sekarang secara naluri tubuh Sennin Toji akan terus bertarung sampai tubuhnya hancur dan menjelma menjadi boneka pembunuh. Akhirnya setelah Dagon menyadari pria ini tak punya energi kutukan, ia pun memulai pertarungannya. Tapi siapa sangka serangan Shikigami ikannya tak mempan dan Toji mampu melancarkan serangan balik dengan cepat. Pertarungan semakin gila di mana Toji mampu mendominasi pertarungan dan bahkan dengan gilanya mencincang semua ikan-ikan kecil di hadapannya. Sempat tenggelam di lautan fakta dan dikerumunin ikan kecil bahkan oleh biota laut yang sangat besar hingga hampir ditelan. Tapi Toji lagi-lagi menunjukkan kelasnya, di mana ia berhasil selamat dari ikan kecil dan menghantam monster raksasa tersebut. Pertarungan pun berlanjut di pinggir pantai, di mana kecepatan Toji mampu melawan perisai air Dagon dan melukai bahunya. Maki yang melihatnya pun bertanya siapa dia, dan Nobito hanya menjawab bahwa dia adalah hantu. Lanjut, Dagon terlihat kalah telak dan Toji menggesekkan senjata kutukannya hingga menjadi runcing. Dagon yang melihat ini pun sudah ketar-ketir karena bisa saja ia kalah dengan orang yang tak memiliki energi kutukan. Namun ia memiliki ide bahwa jika Megumi sudah kelelahan dengan mempertahankan domainnya, Dagon bisa kembali menggunakan kemampuan pasti kena dalam domainnya tersebut dan mengalahkan mereka semua. Untuk itulah ia akan mengulur waktu dengan terbang. Tapi siapa sangka Nobito datang membantu dan menendang Dagon kembali ke darat. Sementara itu Toji dengan senjata kutukannya, ia memanfaatkannya untuk melesat ke atas dan berhasil mengenai kepala Dagon. Tapi Dagon belum menyerah, namun sepersekian detik harapan Dagon ada dipupuskan oleh tusukan kedua dari arah kanan. Dan akhirnya tusukan ketiga dan seterusnya membuat Toji menggila dan menjadikan Dagon sebagai takoyaki tusuk, hingga membuat Dagon akhirnya kalah dan efek domainnya hilang. Setelah kembali ke kondisi normal alias berada di stasiun, mereka berempat masih waspada bahwa apakah di depannya itu musuh atau tidak. Dan juga dengan cepat Megumi dilempar keluar oleh Toji dan sekarang berada di jalan. Belum sempat bernafas, si Jogo udah datang aja dan melihat sisa kenangan terakhir temannya dan mengatakan bahwa serahkan sisanya padaku. Jogo juga berkata, terlepas dari kehidupan manusia, jiwa kami akan terus hidup. Mari bertemu di tanah pembuangan 100 tahun lagi. Dan akhirnya sisa Dagon pun menghilang.
Semua yang ada di sana pun sadar bahwa dia lebih kuat dari Dagon, dan kewaspadaan mereka benar-benar asli. Seketika Nanami menjadi sasaran pertama dan dibuat jadi Nanami bakar. Sasaran kedua juga membuat Maki panggang. Naobito sempat menggunakan teknik kutukannya dengan pergerakan cepat, tapi Jogo mampu mengatasinya dengan apinya yang datang dari 4 arah. Dan sebelum ia membakar Naobito, Jogo kemudian menyadari sesuatu yang mengerikan, yaitu Sukuna. Ya, lebih tepatnya jarinya Sukuna. Sementara itu di lantai bawah, dua gadis SMP ini memberikan satu jari kepada Yuji untuk membangkitkan Sukuna. Lalu Jogo datang dengan cepat dan menyadari hal ini dan menanyakan sudah berapa jari yang sudah kalian masukkan. Si gadis ini nggak mau menjawab hingga Jogo pun terpaksa membakar mereka. Tapi si gadis malah selfie coy. Lanjut, melihat situasi ini, Jogo akan memanfaatkannya. Dan terlihatlah kilas balik dia berbicara dengan Geto palsu. Di sana dijelaskan bahwa walaupun Yuji memakan 20 jari sekaligus, itu tidak akan membuat Sukuna bisa menguasai tubuhnya. Tapi itu jika satu jari satu hari, alias butuh 20 hari untuk semua jari. Berbeda jika 20 jari atau 10 jari sekaligus dalam satu hari, membuat wadahnya tak akan bisa menahan Sukuna. Dan benar saja, ternyata Jogo sudah mempunyai 10 jari Sukuna, dan ia akan memasukkan semuanya pada Yuji sekaligus. Sementara itu dua gadis ini ternyata masih hidup, dan Jogo berniat mengakhiri nyawa mereka. Tapi siapa sangka tangannya sudah putus. Dan ya, ternyata Sukuna sudah bangkit, dan membiarkan Jogo melepaskan tangannya dalam waktu 1 detik. Ini membuat Jogo langsung mundur dan berkeringat. Ia tahu bahwa Sukuna ini membuat perasaan takut karena aura jahatnya, dan berbeda sekali dengan Gojo Satoru. Setiap gerakan Sukuna bisa membuat mereka mati. Sementara itu dua gadis yang kita sebut saja Mimiko dan Nanako Hasaba terlihat keringat dingin dan berusaha mengatur nafas mereka akibat aura Sukuna yang sangat mencekam. Setelah Sukuna sampai di hadapan mereka, Sukuna berkata bahwa beraninya kalian berdiri. Dan yaps, mereka langsung nunduk dan sepersekian detik Sukuna mendebas batas mereka untuk tidak berdiri. Ya, kepala Jogo sayang ikut ketebas. Mungkin Jogo ketinggian kali ya. Dimulailah Sukuna berbicara kepada dua gadis ini dulu. Dan Sukuna akan memberikan imbalan apapun karena telah memberikan dia satu jarinya. Akhirnya Nanako pun berbicara bahwa di lantai bawah ini yang memiliki jahitan di kepalanya, tolong bunuh dia. Ya, yang dimaksud Geto palsu ya, karena mereka ingin mengembalikan tubuh Tuan Geto. Dan diperlihatkanlah masa lalu sebentar mereka, di mana dua anak yang pernah dipungut Geto ini menyisir rambut Geto dan satunya dekat dengan Geto. Ia bertanya siapakah Gojo Satoru itu, dan Geto berkata bahwa dia adalah teman baiknya. Tapi mereka bertengkar dan akhirnya menjadi begini. Namun menurut Nanako dan Mimiko, mereka rela jika yang membunuh Tuan Geto adalah sahabatnya sendiri, yaitu Gojo Satoru. Tapi tidak untuk si otak ini alias Kenjaku, karena telah menggunakan tubuh Tuan Geto yang merupakan orang yang mereka cintai. Dan ketika Sukuna berkata, angkat wajah kalian, wajah Mimiko tiba-tiba terbelah dan akhirnya mati. Nanako yang histeris pun tak percaya melihatnya. Dan dijelaskanlah kenapa Sukuna melakukan hal ini. Menurut Sukuna, emang kalian bisa memerintahku hanya dengan bayaran satu jari saja. Dan akhirnya Nanako ingin menggunakan HP-nya melawan Sukuna, tapi ya, naas, malah jadi potongan dadu. Dan akhirnya Nanako dan Mimiko pun rest in peace. Selanjutnya adalah Jogo. Sukuna berbicara apa mau Jogo, tapi Jogo berkata tidak ada, karena memang dari awal niat mereka adalah membangkitkan Sukuna sepenuhnya. Maka dari itu Jogo menyarankan, buatlah sumpah pengikat dengan Yuji. Tapi Sukuna menolak dan mempunyai rencananya sendiri. Dan berkata bahwa, baiklah, sebagai imbalan, majulah melawanku. Jika seranganmu mengenaiku sekali saja, Sukuna akan menurut pada perkataan roh terkutuk seperti Jogo. Mendengar hal ini, tampaknya Jogo tak percaya dan akhirnya setuju. Sukuna pun bilang sebagai permulaan, ia akan memusnahkan semuanya yang ada di Shibuya ini, kecuali satu orang. Nah, kira-kira siapa ya satu orang itu? Bersambung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 15 Jujutsu Kaisen season 2-nya ya.
Kita tunggu lagi untuk next episode di minggu depan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.